Hai, assalamualaikum. Hari ini aku mau masak. Dalam bahasa Brebesnya itu biasa disebut dengan oblok-oblok. Aku tinggalkan dapur ini, aku mau masak ke rumah belakang bun. Biarlah cucian piring itu ditanggung oleh pak suami. Hehe. Dan ini aku sudah sampai di halaman rumah belakang. Ini Masya Allah viewnya seger bun. Kali ini aku mau masak sayur kangkung juga bun, karena kebetulan aku juga nggak belanja sayuran. Jadi aku mau masak seadanya saja yang ada di kebun dan yang ada di kulkas bun, tanpa belanja apapun. Nih sayurnya Masya Allah, sayurnya itu ini di sini ada dua jenis ya bun. Sayur yang tangkainya agak keunguan gitu, dan sayur yang tangkainya itu putih kecil. Dan sayur ini tuh ditanam sama mbahkunya Safia. Jadi Masya Allah aku tinggal memanen saja bun. Memang ya bener-bener manusia gak ikut nanam tapi ikut memanen. Metik-metik sayur kayak gini tuh satisfying banget bun. Selain itu juga bisa menghemat pengeluaran karena tidak usah beli, tapi kita bisa makan sayuran yang insya Allah bergizi. Kali ini aku metik kangkungnya ditemenin sama anak sematawayang aku sementara ya bun. Gak tahu nanti kali aja aku mau nambah atau memang dikasih rezeki sama Allah, akan aku terima dengan baik insya Allah bun. Dan ini juga ada ponakan, tadi aku minta beli jajan buat anak aku tapi ternyata tokonya tutup bun. Ya udah nggak apa-apa. Sebelum dimasak ini sayur kangkungnya mau aku cuci dulu sampai bersih bun. Walaupun saat menanam mbahkunya Safia itu nggak menggunakan pestisida, ini benar-benar alami asal ditanam aja bun. Dan tapi harus tetap dicuci dengan bersih, takutnya ada hewan-hewan atau apa yang bersembunyi di balik sayur kangkung ini bun. Oke bun, ini sayur kangkungnya sudah aku cuci. Lanjut, aku mau ke kandang ayam dulu karena di situ mbakkunya Safia menanam harta karun bun. Kalian mau tahu harta karun apa lagi yang ada di sini bun? Oke, dan ini tara. Ya, mbakkunya Safia juga menanam cabai. Masya Allah, walaupun ini masih kecil-kecil tapi setidaknya bisa untuk tambahan aku untuk memasak bun. Sebenarnya aku ada lombok hijau tapi aku rasa kurang, jadi aku ambil beberapa di sini buat tambahan dan lumayan lah. Seperti yang ada di judul, kali ini tuh aku mau masak oblok-oblok. Aku nggak tahu kalau di daerah lain itu namanya apa. Yang jelas ini biasanya membutuhkan lombok hijau untuk tambahan bumbu. Selain tempenya itu setidaknya kalian diemin selama kira-kira 2 hari supaya agak kayak gini bun. Agak apa ya itu namanya, wayu mungkin ya bun. Aku nggak tahu juga kalian menyebutnya apa, tapi aku biasa menyebutnya ini wayu. Dulu tuh waktu masih sendiri, belum menikah sama suami, aku tuh nggak tahu kalau tempe kayak gini tuh masih bisa dimasak ya bun. Kirain udah nggak bisa dimasak, tapi ternyata setelah diajarin sama almarhumah mertua, ini tuh dimasak katanya bisa jadi makanan yang sedep bun. Dengan bumbu yang dihaluskan itu pakai bawang putih, kemiri, kunyit, sama cabai rawit dan bawang merah bun. Udah terlihat di video itu dengan jelas ya bun. Nah ini dihaluskan dulu bun sampai halus karena nanti mau ditumis. Ini juga tentunya pakai santan ya bun, tapi karena aku mager jadi aku pakai seadanya. Yang ada di sini aja pakai santan kara, dan ini lombok hijaunya mau aku iris-iris seperti ini dahulu, diiris bunder-bunder kayak gitu loh bun. Supaya cantik ini aku tambahkan cabai merah, cabai keriting merah ini 1. Terus kemudian lanjut, ini stok cabai yang kemarin aku beli bun, aku tambahkan. Sengaja banget aku beli lombok hijau kemarin karena aku sadar aku mau bikin oblok-oblok, salah satu makanan kesukaan pak suami dan mertua bun. Kemudian untuk bumbu aromatiknya ini aku pakai daun salam dan lengkuas bun. Sebelumnya dicuci dulu untuk daun salam dan lengkuasnya.
Dan jangan lupa untuk digeprek supaya aromanya itu keluar dengan sempurna, bun. Mantap. Oke bun, untuk perbumbuan sudah selesai. Ini lanjut, mau aku langsung eksekusi untuk proses masaknya ya bun. Pertama-tama seperti masakan pada umumnya, masakan Jawa pada umumnya. Ini untuk bumbu halus sama aromatik yang tadi sudah kita siapkan, ditumis dulu sampai aromanya menggoda iman orang yang lagi berpuasa bun. Ya Allah, dosa besar itu. Kayaknya nggak dosa kali ya bun kalau kita nggak sengaja. Sorry bun kalau bercandaan aku garing ya, gini ya bun, aku nggak terlalu humoris seperti konten-konten kreator yang lainnya bun. Aku juga sebenarnya bingung mau ngomong apa ini, tapi setidaknya aku belajar dan akan terus belajar ya bun. Kalian juga yang baru memulai atau kalian baru mencoba, kalian harus tetap semangat dan jadikan ini hobi aja bun. Insya Allah nanti untuk gaji dan lain-lainnya itu menjadi bonus. Ya betul tidak bun? Untuk bumbu halusnya sudah harum, lanjut. Ini untuk cabai yang tadi sudah kita iris-iris masukin juga bun, supaya nggak bau langu. Kita ikut tumis dulu sampai harum. Dan kalau sudah harum, ini bintang utamanya tempe wayu kita masukin, kita ublek-ublek dulu supaya bumbunya meresap dengan sempurna ke dalam tempe ini ya bun. Kemudian ini aku tambahkan air, airnya itu sampai merendam si tempe ini. Kebetulan juga nanti aku pakai santan, jadi agak aku banyakin airnya supaya nanti bisa buat kuah bun. Karena kebetulan nanti juga kangkungnya cuma aku tumis, dan ya di keluarga aku juga ada yang suka kuah, ada yang suka makanan kering gitu bun. Ya udahlah, kita ikutin saja semuanya ya bun. Untuk seasoning ini aku tambahkan garam, lalu kemudian aku tambahkan penyedap, dan ini ternyata sudah habis, jadi aku ganti pakai micin bun, bukan Indonesia namanya kalau nggak suka micin ya. Dan ini aku tambahkan penyedap lagi karena tadi itu ternyata sachetnya sudah kosong. Sudah ditambahkan seasoning, aku untuk gulanya nanti terakhiran aja bun. Ini mau aku aduk-aduk dulu dan nanti akan aku tinggalkan supaya bumbunya meresap. Dan sambil menunggu bumbunya meresap, ini aku mau tumis kangkung dulu dengan bumbunya. Cukup 3 siung bawang putih dan 3 buah cabai bun. Jadi aku mau bikin tumis bawang putih aja lah bun, yang simple. Aku males banget untuk ngupas bawang merah. Aku tuh lebih suka untuk ngupas bawang putih bun ketimbang bawang merah. Cabai bawang putih dicop-cop seperti ini aja ya bun. Aku mau ngasal aja untuk ngirisinya bun. Yang penting cepet satset karena ini waktu sudah menunjukkan kira-kira 6:30. Takutnya nanti kesiangan karena aku habis ini mau belanja buat nyeruput tom yum. Oke bun, ini untuk tempenya ternyata sudah mendidih, jadi aku tambahkan santan kara 1 buah, semuanya aja bun, gak usah disisain. Soalnya kalau aku nyisain barang di kulkas itu pasti nanti malah mubazir, gak kepake, udah keburu kecut bun. Sudah ditambahkan santan, ini lanjut diaduk-aduk dulu supaya santannya itu menyatu dengan air, biar mereka nggak berantem bun nanti di akhir acara. Ini semua sudah masuk, mau aku cicipin dulu bun. Seperti yang tadi aku bilang, ini belum aku tambahkan gula karena nanti mau ngecek dulu ini rasanya sudah pas belum tanpa gula. Tapi ternyata setelah aku cicipin ini memang harus butuh gula, kira-kira setengah sendok makan lagi, walaupun ini sudah mantep bun. Sebelumnya ini aku mau siapin dulu untuk telur dadar bun, karena dari tadi tuh aku nggak nyiapin lauk buat anak aku.
Jadi kebetulan ini juga ada protein hewani dari hasil kandangnya Mbah Kung. Sekalian aja aku masak bun, bener-bener kan ini aku nggak belanja kangkung dapat metik, tempe dari sisa kemarin, dan ini telurnya juga dari hasil kandang bun. Masya Allah, nikmat mana lagi yang harus aku dustakan ya Allah. Ini untuk telurnya dikocok-kocok dulu sampai kira-kira berbusa. Nanti aku tinggalkan dulu karena aku mau tumis kangkungnya terlebih dahulu. Tumis kangkung ini tuh benar-benar favorit aku sebenarnya ya bun. Tapi Mbak kakungnya Safia itu nggak begitu suka untuk kangkung tumis kayak gini. Dia lebih suka untuk jadi yang dimakan pakai sambal gitu loh bun, coletan, dibikin rujak gitu. Lebih suka kalau masakan kayak gini, beliau nggak begitu suka. Jadi untuk ngakalin biasanya kalau aku pingin masak tumis kangkung, aku harus masak masakan lain yang kira-kira mbak kakungnya Safia itu suka ya bun. Ya begitulah ya bun, kita harus semangat buat keluarga kita supaya keluarga kita itu doyan makan, jadi semua itu harus sehat. Karena semua itu berawal dari makanan, semua berawal dari apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kondisi kita lapar atau apa kan kita nggak bisa mikir, terus tenaganya juga lemes, jadi suasananya itu nggak enak bun. Mood orang itu kayaknya tergantung sama makanan ya bun. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin buat bikin masakan yang enak ya, walaupun tidak bisa dipungkiri kadang masakan aku gagal bun, bisa keasinan, bisa gagal parah lah bun, ya namanya juga manusia ya bun. Oke bun, ini ternyata oblok-obloknya sudah matang bun, Masya Allah. Aku angkat dulu, mau aku sajikan ke dalam mangkok bun, karena mau taruh di meja makan. Jujur bun, hari ini aku pas lihat video, ya Allah kok ternyata durasinya sampai 20 menit. Aku tuh dari tadi mikir nanti aku mau ngomong apa, ini mulut bisa nggak sih dikondisikan. Tapi ya setelah dijalani ternyata aku enjoy aja bun. Dan ini lanjut untuk hampir ke bagian terakhir, aku mau dadar telurnya bun. Kalian jangan salah fokus sama wajan gosong ini ya bun, karena nggak tahu kenapa untuk wajan itu kalau gosong kayak gini tuh bikin nikmat loh bun, ketimbang wajan-wajan estetik yang ya begitulah ya bun. Semua kan tergantung sama sugesti diri. Tumis kangkungnya jangan ditinggalin dan jangan lupa dicicipin. Dari tadi itu awalnya 1 baskom ya bun ya untuk sayur kangkungnya, dan ternyata cuma jadi segini aja. Makanya aku kalau masak kangkung itu hati-hati, soalnya menyusut dan bisa beresiko asin. Aku kira ini hasilnya banyak, ternyata sedikit. Begitulah bun. Telur sama kangkungnya sempat aku tinggalin tadi, tapi alhamdulillah ada pak suami yang jagain, jadi nggak ada kejadian gosong-gosong klep ya bun. Terima kasih pak suami, kamu selalu membantuku di setiap saat. Semoga rezeki kamu lancar, amin. Dan ini nggak kerasa ternyata kangkungnya juga sudah matang. Hampir semua masakan hari ini sudah selesai. Ini juga tadi aku ngangetin sisa burung puyuh yang kemarin aku goreng bun. Kungnya Safia itu sukanya kayak gitu, nyisain lauk katanya buat besok lagi. Mungkin biar hemat kali ya bun. Telurnya langsung aku garis supaya jadi 4 bagian ya bun. Dan ini tinggal bagian terakhir adalah goreng ikan asin favoritnya keluarga ini bun. Jadi kemarin aku sekalian beli yang banyak dan ternyata sisa sedikit. Padahal baru 3 hari aku beli ikan asin 10.000 bun, ternyata tinggal segitu aja. Nggak apa-apa lah bun, ini aku potong jadi 3 bagian untuk ikan asin layurnya, karena kepanjangan bun, nanti boros minyak. Ya nggak sih, bener nggak sih?
Selain ikan asin layur, aku juga goreng ikan asin ilat-ilatan aku menyebutnya ya bun, tapi kata pak suami ini tuh ikan pihi. Aku nggak tahu lah bun, yang penting ini ikan asin. Walaupun aku nggak makan tetap aku goreng karena keluarga aku suka. Oke bunda, ini sudah sampai ke bagian terakhir. Masakan aku sudah matang, ngoblok-ngoblok, tumis kangkung, kikil yang aku angetin lagi, telur dadar dan ikan asin. Dah, assalamualaikum.